Salam, selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam pimpinan Tuhan. Saudaraku, sebelum memulai semua aktivitas kita hari ini, mari kita bersama-sama bersekutu, merenungkan firman Tuhan yang menuntun kita dalam menjalani kehidupan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan kami kehidupan setiap hari. Engkau adalah Allah yang sangat baik dan teramat baik bagi kami. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami akan sabda-Mu, serta berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita pada hari ini dari 1 Korintus 1 ayat 28. 1 Korintus 1 ayat yang ke-28. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-28. 1 Korintus 1 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 28 dengan topik renungan harian kita hari ini, pilihan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, banyak kita yang berpikir bahwa Tuhan hanya memakai orang-orang yang hebat, orang-orang terkenal, orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya intelektualitas yang luar biasa untuk mengerjakan pekerjaan pelayanannya. Dan juga jikalau kita perhatikan di dunia ini secara umum, ya, apa yang menjadi cara kerja dunia ketika mencari misalnya orang-orang yang tidak bekerja dalam suatu instansi atau dalam suatu tempat usaha, tentu yang dicari adalah orang-orang pilihan dengan kriteria yang sangat hebat, punya intelektualitas yang tinggi, punya skill yang terbaik untuk dapat dipekerjakan. Saudara-saudari, apa yang disampaikan dalam 1 Korintus 1 ayat 28 ini yang mengatakan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Ternyata bagaimana Tuhan memilih orang-orang pilihannya untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan berbeda dengan pandangan dunia. Oke, banyak orang yang luar biasa yang Tuhan pakai, tetapi apakah orang-orang yang dalam pandangan dunia bukanlah orang yang hebat, bukanlah orang yang luar biasa, tidak Tuhan pakai? Jikalau kita memperhatikan kisah nabi-nabi yang Tuhan pilih untuk menjadi nabinya, atau juga raja-raja yang dia pilih untuk memimpin umat pilihannya, misalnya Raja Daud, apakah seperti pandangan manusia yang menjadi pandangan Tuhan? Ketika Daud dipilih menjadi raja, orang berpikir, bahkan orang tuanya berpikir tidak mungkin yang ini. Tapi yang hebat, yang dalam pandangan manusia itu adalah yang paling luar biasa. Ini yang menjadi raja. Tapi ternyata Daud yang secara postur tubuh bukanlah kelihatan sebagai orang-orang yang luar biasa, ya, dan dia masih sangat muda, dan itu Tuhan pilih untuk menjadi raja umat pilihannya pada masa itu. Selain itu, Musa bukanlah orang-orang yang hebat. Dia menyadari
ketidakmampuannya, dia tidak mampu berkata-kata, dia tidak mampu berbicara dengan baik. Dia merasa bahwa dia tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan sampaikan bagi dia. Tapi ternyata itu yang Tuhan pilih, ya. Dia yang Tuhan pilih, dan ketika Tuhan memilih orang-orang yang sudah dia pilih untuk mengerjakan pekerjaan pelayanannya, Tuhan perlengkapi, Tuhan mampukan, dan Tuhan menolong sehingga dapat mengerjakan pekerjaan pelayanan. Saudara-saudari, demikian juga ketika Kristus yang adalah Tuhan kita datang ke dunia untuk menebus manusia dari dosa. Pandangan orang banyak pada waktu itu, Mesias yang datang adalah dalam rupa seorang raja yang hebat, yang mampu membawa mereka keluar dari ketertindasan, ya, pada masa itu. Tapi Kristus yang hadir ke dunia, ya, dia datang dalam kerendahan hati, bahkan mati di kayu salib. Mungkin dalam pandangan dunia itu adalah kematian yang sangat bodoh, tetapi ternyata Tuhan memakainya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa sehingga beroleh keselamatan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang tidak terpandang, apa yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jadi jangan melihat, ya, cara kerja Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki itu sama seperti yang Tuhan kita kehendaki, ya. Harus kitalah yang menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Jangan rendah diri dengan keberadaan kita. Kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Dan jika saat ini Tuhan memilih kita untuk menjadi pelayannya, kuatkan dan teguhkanlah hati. Tuhan pasti memperlengkapi, dan kita harus sungguh-sungguh bekerja untuk melayaninya. Dan jangan menjadi sombong ketika kita yang adalah orang yang lemah, Tuhan pakai untuk melayaninya dengan sungguh-sungguh. Tetaplah rendah hati dalam pelayanan. Jangan sekali-sekali mencari hormat, pujian dari pelayanan yang kita lakukan. Karena segala pujian, hormat, dan kemuliaan itu hanya milik Allah. Jadilah orang-orang pilihan Tuhan yang tetap setia melayani Tuhan, yang dengan sungguh-sungguh, bukan untuk mencari hormat, tapi ya rendah hati melayani Tuhan. Lakukan pekerjaan apapun yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama di pagi ini. Mampukan kami ya Tuhan. Kami sebagai orang-orang yang hina, manusia yang penuh dengan dosa. Tuhan, ampunilah kami untuk dosa-dosa kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengerjakan setiap pekerjaan yang kami lakukan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan memilih kami di tengah-tengah keberadaan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kecakapan kami, bukan karena segala sesuatu yang ada pada kami, tetapi semua adalah oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan, ajar kami dalam rendah hati untuk terus berkarya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mendoakan saudara kami yang bersuka cita. Ketika bersuka cita oleh karena Tuhan tambahkan usia, mungkin rezeki yang melimpah yang Tuhan berikan. Ajarlah semua kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Ketika pun berbagai pergumulan hidup yang kami rasakan oleh karena sakit penyakit, kami percaya di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada kekuatan. Karena itu pulihkanlah, sembuhkanlah semua saudara-saudari kami yang ada dalam keadaan sakit ya Tuhan. Khususnya yang jemaat Tuhan di Siti Lusada. Kami percaya Tuhan berikan pemulihan yang sempurna bagi yang kami kasih Nade Gideon, kuatkan teguhkan dia ya Tuhan. Bagi keluarga abang kami Bapak Dea, pulihkan dia dengan sempurna.
di tengah-tengah keluarga dan kakak kami dan Dede ya. Kami percaya Tuhan yang menolong mereka. Demikian juga ya Tuhan, anak-anak kami dalam studinya, ajar boleh sungguh-sungguh mengerjakan studinya dengan baik untuk masa depan yang baik di dalam Tuhan. Pelayanan di tengah GBKP Runggun Siterus ada untuk sejak kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan. Kami percaya boleh dilakukan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, sehat, damai, sejahtera, tetap setia berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan ketika Allah sudah memilih kita untuk menjadi orang-orang yang percaya kepadanya, mengerjakan pekerjaan pelayanan dengan baik, baik di tengah pekerjaan setiap hari, demikian juga di tengah gereja Tuhan. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh, bukan untuk mencari kemuliaan, kehormatan, tetapi tetap rendah hati melayani Tuhan. Dan ketika kita beraktivitas hari ini harus keluar rumah, jangan lupa ya, pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang. Tetap berdoa, tetap bersuka cita, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.